Hanya kematian ini masyiratul ula lil akhirah, hanya gerbangnya doang, perjalanan pertama doang untuk menuju ke alam akhirat. Masih jauh Bapak, masih jauh alam penantian di dalam alam barzakh itu. Kalau dia dapat nikmatul kubur, yaitu kenikmatan di dalam kubur, naum kanomil adis, dia tidur seperti tidurnya pengantin baru. Setelah kita membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sampai kepada zikir dan berdoa kepada Allah, saya ingin menyampaikan firman Allah dalam Al-Quran yang biasa dibaca ketika semua jenazah dikuburkan, atau yang disebut dengan talqin. Talqin artinya dituntun. Yang dituntun itu khususnya yang meninggal dunia, termasuk yang masih hidup. Dengan apa Allah firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, individu yang hidup di dunia ini pasti akan bertemu dengan kematian. Siapapun itu manusianya. Ampurayan, mohon maaf, saya masih pakai bahasa Indonesia ceramah. Namun selingan kan saya yakin ini orang Indonesia kita ini. InsyaAllah paham. Walaupun gak paham, tidak mengurangi setitik pun atau sedikit pun pahalanya, sama. Apalagi paham. Nah, yang Allah firmankan tadi, setiap manusia ini pasti akan bertemu dengan kematian. Siapapun kita Bapak Ibu, mau kita hidup di kota, di desa, mau dia pejabat ataupun rakyat jelata, pasti akan bertemu dengan kematian. Jangan pernah kita ini berpikir, oh tiang mah masih bajang, urusan mati mah nanti kalau sampun lingsir, kata siapa. Banyak contoh soal yang masih bajang sudah meninggal dunia, yang lingsir sampai jeluk niki, alhamdulillah. Coba lihat yang lingsir-lingsir ini di mana, iya kan? Jangan pernah kita berpikir tiang mah masih sehat, urusan mati mah nanti kalau sudah sakit. Tidak begitu juga. Banyak orang yang sakit sampai saat ini masih hidup, sementara yang sehat kadang mufaji'ah, baghtatan, yaitu secara tiba-tiba meninggal dunia, kena serangan jantung atau tabrakan dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut oleh baginda Rasul, kafa bil mauti wa illah. Cukup yang namanya kematian ini menjadi pelajaran bagi kita. Cukup yang namanya kematian ini menjadi pelajaran bagi kita. Artinya apa Bapak Ibu? Semua kita ini pasti akan meninggal dunia. Maaf, presiden saja meninggal dunia, apalagi kita. Insinyur Haji Soekarno, presiden pertama di Republik ini, waktunya juga mati kan? Digantikan oleh Bapak Soeharto, seorang jenderal 32 tahun Orde Baru, berkuasa di Republik ini, akhirnya juga mati. Digantikan lagi oleh seorang teknokrat yang bisa bikin pesawat, siapa yang tidak kenal dengan B.J. Habibie. Jadi presiden menggantikan Bapak Soeharto ketika lengser, karena secara konstitusi begitu presidennya lengser maka digantikan oleh wakilnya. Jadi presiden akhirnya juga mati. Digantikan juga oleh seorang kiai yang terkenal, cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi besar. Jadi presiden akhirnya juga mati. Jokowi di mana? Belum kan? Nah, ini yang Nabi sampaikan. Apalagi kita Bapak Ibu, kafabil mauti wa illah. Cukup yang namanya kematian ini menjadi pelajaran bagi kita. Nah, sekarang yang mati ini, katakanlah orang tua kita seperti almarhumah Ina Aminah. Sampun lingsir? Belum. Ya, siapapun yang meninggal dunia ada hak dari yang hidup, atau yang disebut oleh ulama hukukul aulad alal walidi sab'atun. Hak anak kepada orang tua yang meninggal dunia ini ada 7. Haknya anak kepada orang tua yang meninggal dunia
Apa yang pertama? Yang pertama, haknya anak kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah bikatratid du'a, memperbanyak berdoa untuk orang tua kita yang sampun meninggal dunia. Karena salah satu yang ditunggu oleh orang yang meninggal dunia ini doa, Bapak Ibu, dari yang hidup. Contoh seperti sekarang kita berkumpul di tempat ini, almarhumah Ina Aminah meninggal dunia, atau orang tua kita yang sampun meninggal dunia duluan. Ketika didoakan, maka dia akan bahagia, dia akan dapat yang namanya, yang disebut dengan paket sempurna dari orang yang hidup, terutama dari anaknya. Doanya nggak usah banyak-banyak, cukup dengan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya ampunilah dosa-dosa tiang ya Allah, dan dosa-dosa kedua orang tua tiang ya Allah, yang hidup apalagi yang sudah meninggal dunia. Kama rabbayani shaghira, seperti mereka memberikan kasih sayang yang penuh ketika kami masih kecil. Ini doa yang diharapkan, yang ditunggu oleh orang yang meninggal dunia, apalagi orang-orang tua kita, Bapak Ibu. Maka tugas kita yang hidup ini kepada orang yang meninggal dunia, bikatratid du'a, memperbanyak berdoa, apalagi tadi diaminkan oleh sekian. Karena kata Nabi, berapa orang yang berkumpul lebih dari 40, pasti itu doanya ijabah dan dikabulkan oleh Allah. Yang kita doakan tersebut insya Allah disampaikan permohonan kita oleh Allah kepada orang yang meninggal dunia. Apalagi tadi didoakan, Allahumma ja'al qabraha raudhatan min riyadil jinan, ya Allah jadikan kuburannya yang sempit itu satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, wala taj'al qabraha hufratan min hufarin niran, dan jangan jadikan lubang yang sempit kuburan tersebut yaitu satu lubang dari yang namanya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, hak orang yang hidup, terutama kepada orang tua kita yang meninggal dunia, yaitu bikatratid du'a, dengan kita memperbanyak berdoa. Yang kedua, hak kita yang hidup kepada orang tua kita yang meninggal dunia, atau handai tolan kerabat kita yang meninggal dunia, atau saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Yang kedua, bikatrati qiraatil Qur'an, perbanyak membaca Al-Qur'an. Hadiahkan bacaan Al-Quran itu dengan tawassul kepada baginda Rasul, kepada orang-orang yang dekat dengan Allah, dan juga kita kirimkan pahala bacaan Quran tersebut kepada orang yang meninggal dunia. Alhamdulillah, kalau di Lombok ini Bapak Ibu, luar biasa, ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, dibacakan Al-Quran dari malam pertama sampai malam ke-9. Berapa kali hatam kadang. Kalau di Jakarta, ya Allah ya Rabb, beda. Kalau di Jakarta kadang hanya 7 hari, kadang cuma ngambil malam pertama, malam ketiga, dan malam ke-7. Kadang sama sekali enggak dibacakan Al-Quran. Ada organisasi yang tidak sama sekali membacakan Al-Quran, tapi di Lombok ini sampai malam ke-siwa. Oh, kalau di Selebung Lajut, nggih, Selebung Lajut, Selebung napi aran, Selebung Lingkuk Baru, sampai malam ke-10 ada bonusnya. Coba tuh, saya sering undang malam ke-10. Malam keberapa malam ini? Malam ke-10 katanya. Oh, berarti ada bonusnya. Subhanallah. Pernah saya juga diganti. Saya juga kemarin waktu pertama ke Lombok, Pak Ki diminta untuk hadir diganti. Apanya yang kata saya diganti? Ternyata nama desa ganti. Subhanallah. Iya, luar biasa, sampai malam ke-10 dibacakan Al-Quran. Apalagi di tempat ini, alhamdulillah, nanti setelah kita selesai bertahlil, kemudian baca Al-Quran sampai dihatamkan, ini pahalanya Bapak Ibu untuk yang meninggal dunia. Karena jangankan yang dalam kubur, rumah kita saja Nabi sampaikan, nawwiru buyutakum bis shalah wa qiraatil Qur'an. Cahayakan rumahmu itu, walaupun rumahmu itu sempit, walaupun rumahmu itu tidak mewah, walaupun rumahmu itu sederhana, tidak ada perabotan yang istimewa, tapi cahayakan rumahmu itu dengan memperbanyak sholat sunnah di dalamnya dan bacaan Al-Quranul Karim. Bahkan ketika meninggal dunia, apa yang ditanya salah satunya oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir? Wa ma imamuka, dan apa yang menjadi imam panutan bagimu?
Jawabannya adalah Al-Qur'anu imami. Al-Qur'an itu adalah imam saya. Al-Qur'an itu adalah pedoman saya. Al-Qur'an itu adalah yang saya ikuti. Maaf, kalau hidup kita di dunia ini kita nggak kenal dengan Al-Qur'an, nggak baca Al-Qur'an, apakah mampu nanti di alam kubur kita menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan malaikat nakir ketika ditanya wa ma imamuka, apa imammu? Tidak bakalan mampu, Bapak. Kenapa? Karena di dunia saja kita sudah enggak kenal dengan Al-Quran. Maka kalau kita biasakan baca Al-Quran minimal 1 makro setiap hari. Apalagi ada di Lombok ini saya bertemu dengan seorang pemuda di bandara. Dia punya program one day one juz. Baca Al-Quran itu 1 hari 1 juz, luar biasa. Berarti kalau 30 hari hatam. Nah, kira-kira kalau yang penunggung sak meniki pira hari hatam Al-Quran, atau pira tahun, pira bulan, pira tahun, atau enggak sama sekali, bulan puasa doang. Ya Allah. Nah, biasakan. Maka hak orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia bikathrati qiraatil Quran, perbanyak baca Al-Quran. Yang kita baca biasanya setiap kita tahlil ini adalah surah Yasin. Kenapa? Anna Yasin qalbul Quran. Karena Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, hak kita yang hidup pada orang yang meninggal dunia, khususnya orang tua kita, yaitu bikathrati zikrillah, dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Di antara zikir yang kita baca tadi Bapak Ibu kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kalau Ustadz Farhan di Jeruju terbiasa nyeribu. Yang ada nyeribu ini hanya di Lombok. Di Jakarta saya nggak pernah dengar nyeribu itu. Hanya di Lombok alhamdulillah baca la ilaha illallah sampai 1000 kali. Subhanallah. Nah, ini yang dikatakan oleh baginda Rasul, al-qabru zulmun. Yang namanya kuburan itu adalah petang. Di arak dila wal qabru dhayyikun, dan kuburan itu sangat sempit. Kita tahu bagaimana ketika kuburan itu digali. Ukurannya hanya 80 cm kali panjangnya, yaitu kadang sampai 1 meter 80 sampai 2 meter. Ukuran kita tidur sempitnya minta ampun Bapak Ibu. Kita sudah tidur di atas spring bed yang nomor 1 masih kurang lega, iya kan? Tapi Nabi sampaikan al-qabru zulmun, kuburan itu peteng, sempit, di arak dilan, di arak cahaya. Bahkan bagaimana tidak sempit. Begitu dimasukkan jenazah ke liang lahat, sudah diciumkan hidungnya ke tanah, pipinya sudah dibuka, ditempelkan ke tanah, dikasih bambu, kemudian ditindih dengan yang namanya tanah, biar padat, diinjek-injek, disiram pakai air, supaya apa? Padat. Oh, kalau ukuran orang yang hidup pengap, tidak bisa ngapa-ngapain. Iya, kalau hidup dikubur seperti itu mati. Tapi Nabi katakan wasirajuhu la ilaha illallah. Kuburan itu tidak lagi sempit, kuburan itu tidak lagi peteng, bercahaya, bahkan arduhas samawati wal ard. Walaupun kelihatan mata manusia itu adalah sempit, maka kuburan itu menjadi luas seperti luasnya langit dan bumi. Kalau diapain? Dengan terus ditahlilkan, dibacakan kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid Bapak Ibu. Kalimat tauhid, makanya di situ kita tadi baca alaiha nahya wa alaiha namut. Dengan kalimat tauhid kami bisa hidup, dengan kalimat tauhid juga kita mati. Artinya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang ketiga, bikathrati dzikrillah, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dikhususkan kepada orang yang meninggal dunia. Kita yang baca dapat pahala, yang meninggal dunia juga dapat pahala. Tidak berkurang kita ini pahalanya.
semakin banyak keluar dari mulut kita adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, diakhiri dengan Muhammadur Rasulullah, semakin banyak pahala yang kita dapat, semakin banyak juga orang yang meninggal dunia mendapatkan kiriman yang namanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, hak anak atau orang yang hidup kepada yang meninggal dunia bikathrotis sodaqah, yaitu memperbanyak bersedekah apapun bentuknya Bapak Ibu. Apalagi di Lombok ini, alhamdulillah, dari malam pertama kadang jajanan, kadang maaf nasi kaput, ya kan? Ini dihadiahkan pahalanya untuk orang yang meninggal dunia, karena sahibul musibah sudah punya azam niat semua yang dikerjakan ini untuk orang yang meninggal dunia. Kita bela-belain, kadang maaf kita makan seadanya, tapi kalau ketika tahlilan seperti ini dipersiapkan dengan sedemikian rupa. Kenapa? Karena ingin bersedekah yang pahalanya untuk yang meninggal dunia. Apalagi nih, setiap hari Jumat datang ke masjid, ke pengurus masjid, bilang ke pengurus masjid, alhamdulillah hari ini hari Jumat, tentu ruh orang tua saya, keluarga saya yang meninggal dunia ingin disedekahkan. Dengan demikian alhamdulillah ini ada rezeki dari Allah, katakanlah 100.000, 1 juta, yang pahalanya untuk almarhum atau almarhumah ina amak yang sampun meninggal dunia, sampai pahalanya. Jangan dibilang nggak nyampe. Kalau nggak percaya silakan bapak mati disedekahin nanti sama yang hidup. Nyampe apa enggak? Kalau kita berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah dengan bersedekah dikhususkan kepada yang meninggal dunia, itu pasti nyampe. Apalagi semasa hidupnya dia biasa membantu majelis taklim, masjid, pondok pesantren, mushola, sarana ibadah kepada Allah, sedaqatin jariyatin, yang disebut dengan sedekah jariyah, tidak terputus selama itu dipakai, selalu mengalir pahalanya kepada orang yang meninggal dunia. Makanya kita yang hidup ini oleh Allah dikasih tahu, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari hartamu itu sebagai sedekah, sebagai infak, sebagai pemberian. Nah, ketika kita ambil dari harta benda kita itu bersedekah, berinfak, maka satu akan bikin suci kepada harta benda kita. Yang kedua, wa tuzakkihim biha, Allah bikin kaya kepada orang yang memperbanyak bersedekah. Tidak ada ceritanya orang banyak bersedekah semakin miskin. Tapi fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, 1 rupiah 1 butir yang dia infakkan, yang dia sedekahkan, maka diganti menjadi 100 butir, bahkan sampai 700 butir, 700 rupiah, bahkan ad'afan mudha'afah, sampai berlipat-lipat ganda yang tidak ada hitungannya. Inilah keutamaannya orang memperbanyak berinfak dan bersedekah. Ini termasuk hak kita yang hidup pada orang tua kita yang meninggal dunia. Dan yang keberapa tadi? Yang kelima. Sekarang yang kelima. Yang kelima, hak orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia. Yang kelima, bikathrati ziyarati qabrihi, memperbanyak berziarah ke kuburannya. Ini yang maaf ini kadang kita berziarah ke kuburan orang tua kita setahun sekali, mau lebaran doang, iya kan? Itu rata-ratanya, maaf. Makanya saya mengajarkan kepada anak saya, karena istri saya sudah meninggal duluan, sering-seringlah untuk berziarah ke makam ibunya. Supaya apa? Dia mendapatkan pahala, tambahan pahala dari yang hidup, terutama dari anaknya, karena di situ ingqatu amaluhu, terputus amalnya, kecuali yang 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Perbanyak kita berziarah, biasakan, lazimkan kepada kita, walaupun yang orang-orang yang terdahulu tidak seperti itu. Nah, dari kita sekarang ini minimal sepekan sekali, setiap malam Jumat atau hari Jumat kita ziarahin kuburnya, kita bacakan Yasin di sana, kita tahlil di sana, 2 kita berdoa. Subhanallah, dia akan senang Bapak Ibu ketika diziarahin kuburannya tersebut. Kenapa? Diingat oleh yang hidup, maka disebutlah uzkuru mahasina mautakum.
terus kita kenang, terus kita sebut kebaikan-kebaikan orang tua kita yang sudah meninggal dunia tersebut. Nah, karena itulah ketika kita berziarah ke makam tersebut, orang yang meninggal dunia dia terasa senang mendapatkan kiriman doa dan bacaan-bacaan dari yang hidup. Dan yang keenam, hak kita yang hidup kepada orang tua kita atau saudara kita yang meninggal dunia, yaitu memperbanyak, yaitu bersilaturahim. Semasa hidupnya orang tua kita, saudara kita, kemana dia bersilaturahim? Katakanlah maaf, saudara kita atau orang tua kita ini biasa bersilaturahim ke rumahnya Ustadz Fajri atau ke rumah Pak Kadus, suka ngobrol di Bruga, suka ngopi di Bruga, katakanlah yang laki-laki. Nah, kita sebagai anak ini ikutin, jangan diputus, yaitu silaturahimnya orang tua kita. Kenapa? Minimal ketika kita sudah silaturahim ke orang yang sudah disilaturahimin oleh orang tua kita, kita bercerita tentang kebaikan demi kebaikan, bahkan akan keluar dari mulut kita, oh orang tua saya dulu sering kesini, sering bersilaturahim, barangkali punya salah, punya dosa, tolong maafin orang tua saya. Nah, itu akan keluar dari mulut kita. Makanya perbanyak bersilaturahim di mana orang tua kita itu, saudara kita itu bersilaturahim. Jangan diputus silaturahimnya. Kita sambung dari keturunannya ini kepada orang tua kita yang biasa bersilaturahim. Itulah yang ada doa yang terselip ketika kita bersilaturahim tersebut. Selain kitanya sendiri akan dipanjangkan umur oleh Allah dan juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang kepitu, nah ini yang maaf jarang, hak anak atau ya handai tolan kerabat kita, khusus anak ini kepada orang tua. Ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, maka kalau dia belum pernah menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh, badalkan haji dan badalkan umroh. Ini yang jarang, Bapak. Maaf, kita ditinggalkan tirkat. Kalau dalam bahasa faraid, yaitu harta benda. Orang tua kita terus keringat banting tulang bekerja untuk siapa? Untuk anaknya. Begitu meninggal dunia, maaf, nggak bawa apa-apa orang tua kita. Yang dibawa hartanya hanya kain kafan seharga 150.000, cap kuda terbang. Itu doang kan? Yang lain untuk siapa? Untuk yang hidup. Kadang ditinggalkan yang namanya sawah berhektar-hektar, ditinggalkan rumah, kadang ditinggalkan tabungan, mobil, segala macam. Tapi orang tua kita belum pernah menunaikan ibadah haji. Kadang anak pelit, rekengan kalau kata orang Lombok, untuk menghajikan orang tua kita. Padahal berapa sih menghajikan orang tua kita? Hanya dengan 20 juta. Badal haji itu kalau umroh cuma 1,5 juta sampai 2 juta. Tapi anak jarang untuk mengerjakan ini, Bapak. Padahal kita ditinggalkan 1 hektar. Berapa harganya 1 hektar itu kalau dijual? Sekian ratus juta, bahkan eman. Hanya diambil 20 juta, rekengan anaknya. Ia nggak mau. Ini adalah hak loh. Ketika orang tua kita belum sempat semasa hidupnya menunaikan ibadah haji, badalkan haji, ambil yang 1 hektar itu, ambil 1 are, kita jual untuk menghajikan orang tua kita. Nah, ini yang kadang jarang kita lakukan. Kadang maaf, karena saking banyaknya tirkat yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, orang tua kita kadang anak dengan anak berantem, bermusuhan, tidak menyapa, gara-gara rebutan yang namanya warisan. Na'udzubillahi min. Nah, tugas kita yang hidup kepada orang tua kita yang meninggal dunia ini, yang ke-7, hajikan kalau dia memang belum menunaikan ibadah haji. Tapi kalau sudah menunaikan ibadah haji, mau diumrohkan, perbanyaklah sedekah untuk orang tua kita tersebut, karena itulah yang menjadi penyelamat orang tua kita yang ada di dalam kubur. Nah, yang namanya kematian ini masyiratul ula lil akhirah, hanya gerbangnya doang, perjalanan pertama doang untuk menuju ke alam akhirat. Masih jauh, Bapak, masih jauh alam penantian di dalam alam barzah itu. Kalau dia dapat nikmatul kubur, yaitu kenikmatan di dalam kubur, naum kanomil adis, dia tidur seperti tidurnya pengantin baru. Apalagi musim telih,
nggak mau bangun-bangun seperti sekarang. Cuman kasihan yang nggak punya istri. Oh, siapa yang nggak punya istri di sini? Inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi ayo, dengan 7 hal ini hak kita laksanakan. Kenapa? Karena orang tua kita ini sudah tidak lagi berdaya, hanya menunggu dan menunggu. Karena orang yang meninggal, kalau kita yang hidup ini yang ditunggu cuma satu. Apa yang kita tunggu? Kematian doang kan? Apalagi yang ditunggu? Pasti kita yang ditunggu hanya kematian. Kapan? Nggak tahu. Kalau nggak pagi, siang. Kalau nggak siang, sore. Kalau nggak sore, malam. Itu doang. 24 jam itu. Tapi orang yang meninggal dunia ini 3 yang ditunggu. Yang pertama yang ditunggu datangnya hari kiamat. Kapan datangnya hari kiamat? Kalau dia punya nikmatul kubur, kenikmatan dalam kubur, dijadikan kuburnya raudhatun min riyadil jinan, satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dia happy. Dia tidur seperti tidurnya pengantin baru, nggak mau bangun-bangun. Ingat zaman lain, waktu kita masih mudanya, cinta kita sehidup, bohong. Cinta kita sehidup, semati masing-masing, nggak ada suami istri barengan matinya Pak. Apalagi tiba kayak Ustadz Farhan, istrinya meninggal duluan, belum 40 hari udah ngelirik bebalu sebelah. Ya contoh tiang lah. Saya ditinggalkan oleh istri Pak 2021, nyampe ke Lombok, ketemu dengan jidat licin dikit. Walaupun statusnya bebalu, angkah tukah. Subhanallah. Nih. Dan yang kedua yang ditunggu ya ada doa. Tadi yang saya sampaikan yang pertama itu doa, dan doa dia inginkan orang yang meninggal dunia. Dan yang ketiga laporan dari malaikat kepada orang yang meninggal dunia ini. Dilaporkan oleh malaikat. Nih contoh seperti Ina Aminah punya anak dia. 5 anaknya. Ini malam ini malaikat laporan kepada Ina Aminah. Kalau nggak percaya Bapak lihat di kuburannya sana. Ya lihat doang. Tapi